Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Putra Al-Bukhari akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait tugas 3 yang akan saya kerjakan dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini pada tugas 3 kita disuruh untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C dengan gaji yang tertera di sini. Kemudian gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0 dan seterusnya. Lalu di sini buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji karyawan lembur 30% dari gaji pokok sesuai dengan golongan dan seterusnya. Oke, di sini saya sudah membuat file tugas 3 Java. Langsung saja kita mulai untuk membuat kodenya. Oke, di sini sudah selesai untuk pembuatan kodenya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini paling atas sendiri ada import Java util scanner. Ini untuk memanggil fungsi dari scanner, di mana scanner ini untuk inputan user. Nah, kemudian di sini deklarasi input menggunakan scanner, lalu masukkan golongan, kemudian disimpan pada tipe data char dengan variabel golongan. Kemudian di sini ada to uppercase untuk mengubah semua huruf yang diinputkan oleh user itu menjadi kapital semua agar nanti bisa lebih mudah untuk melakukan pengecekan. Nah, kemudian selanjutnya ada inputan masukkan jam lembur 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang disimpan dalam variabel in, disimpan dalam tipe data in dan juga dengan variabel jam lembur. Nah, kemudian di sini saya deklarasi double gaji pokok, kemudian gaji lembur dan total gaji. Lalu di sini saya membuat array gaji array dengan tipe data in yang isinya gaji-gaji dari yang gaji-gaji yang sudah ditentukan. Kemudian saya membuat lembur array yang menyimpan persen dari array-nya, persen dari gaji yang sesuai dengan jam lemburnya. Nah, kemudian di sini ada pengecekan if golongan sama dengan A. Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok mengambil gaji array dengan indeks 0, yaitu yang 5 juta ini. Kemudian jika golongan B mengambil yang 6.500.000 dengan indeks 1, dan yang jika C maka mengambil indeks yang kedua, yaitu 9.500.000. Nah, kemudian jika tidak ada, maka golongan tidak valid. Nah, lalu melakukan pengecekan lagi di sini. Jika jam lembur sama dengan 1 atau 1 jam, maka gaji lembur sama dengan lembur array dengan indeks 0, yaitu yang 30 ini, dikali dengan gaji pokok yang dipilih di sini, kemudian dibagi 100. Kenapa kok dibagi 100? Karena ini belum termasuk persen, jadi harus dibagi 100 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian di sini saya memanggil total gaji, kemudian sama dengan gaji pokok plus gaji lembur untuk menemukan total gaji. Nah, kemudian di sini saya membuat output lagi, yaitu slip gaji, di mana golongan plus golongan, jam lembur plus jam lembur, dan seterusnya. Kemudian sekarang kita coba saja untuk running. Masukkan golongan, kita masukkan yang A, contohnya jam lemburnya misalnya 1 jam, maka akan menampilkan jam lembur 1, kemudian gaji pokok 5 juta, gaji lemburnya 1.500.000 ya, 5 juta dari 30% itu 1.500.000, kemudian total gajinya 5 juta plus 1.500.000, 6.500.000. Oke, kita coba lagi.
misalnya golongan C, kemudian contohnya 8 jam, maka akan menampilkan jam lembur 8 jam, kemudian gaji pokoknya 9.500.000, yang dimana jam lembur 8 jam ini masuk ke kategori jam lembur lebih dari sama dengan 5. Ini mengambil lembur array dengan indeks 4, yaitu 10, 1, 2, 3, 4, yaitu 38. Maka di sini 38% dari 9.500.000 itu adalah 3.610.000. Kemudian jika dijumlah akan menghasilkan 1.300.000 sekian ya. Oke, kita coba lagi. Misalnya yang B, kemudian jam lemburnya misalnya 2 jam. Kemudian di sini kita cek lagi gaji pokoknya yang B 6.500.000 ya, betul. Kemudian gaji lemburnya 2.080.000, dimana 2 jam lembur ini masuk ke lembur array dengan indeks 1, yaitu 32%. 32% dari 6.500.000 yaitu 2.080.000. Kemudian jika dijumlah maka jadi 8.580.000. Oke, sudah sesuai dengan apa yang diminta pada tugas ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.